beberapa narasumber dari dalam negeri, termasuk narasumber lokal, dari akademisi dan dari kalangan ulama kita. Kemudian yang terakhir, yang kami hormati, kami banggakan, Abuya Syekh Amran Wali, selaku pimpinan MPTT Asia Tenggara. Beliau adalah salah seorang ulama karismatik di Aceh, anak daripada ulama termasyhur almarhum Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Beberapa waktu yang lalu di pertengahan bulan Syawal, kita memperingati 57 tahun kepulangan beliau ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, almarhum Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi diridhai Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah ulama yang sangat punya pengaruh besar. Reputasi dan pengaruhnya sampai dapat kita rasakan hingga saat ini. Dapat kita pastikan seluruh ulama-ulama hebat, seluruh ulama-ulama karismatik yang masih hidup hari ini di Aceh, murid daripada Muhammad Wali Al-Khalidi. Seluruh jaringan, berbagai macam lembaga pendidikan Islam, dayah pesantren yang besar di Aceh, pimpinannya dipastikan murid dari Abuya almarhum Muhammad Wali Al-Khalidi. Pengaruhnya sangat besar sekali. Maka seorang penulis hebat, Kiai Haji Sirajuddin Abbas, beliau pernah menjadi menteri pada masa kabinet Ali Sosro Amijoyo. Beliau sebagai Menteri Kesejahteraan Umum di saat itu, penulis, menghasilkan banyak karya, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, Itikat Ahlussunnah wal Jamaah, 40 masalah agama, dan itu populer di kalangan ulama Syafi'i, terutama santri dan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Beliau menulis sebuah buku ulama-ulama Syafi'iyah di Nusantara. Beliau mengelompokkan Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi sebagai ulama terpengaruh di Asia abad ke-20. Allahu Akbar. Nasionalismenya pun tidak diragukan. Dari dulu beliau menginginkan Aceh mesti di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun Aceh menjalankan syariat Islam hari ini, beliau menginginkan tetap di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka sudah sepatasnya lah hari ini seluruh rakyat Aceh bersama-sama dengan pemerintah untuk kemudian mengusulkan beliau sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Allahu Akbar. Tidak salah barangkali dengan reputasi yang dimiliki oleh beliau dan dirasakan hingga saat ini, kita bersama-sama dengan pemerintah Aceh untuk mengusul beliau sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Allahu Akbar. Kemudian yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi Profesor Warul Walidain, Rektor Universitas Islam Negeri Araniri dengan seluruh jajaran yang telah hadir, Rektor Universitas Syah Kuala atau yang mewakili. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memfasilitasi Tugu Darussalam ini sebagai tempat pembukaan muzakarah. Dan yang luar biasa, kemuliaan yang besar kemudian kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir. Mohon maaf untuk tidak kami sebutkan satu persatu, semua kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Izinin Pak Gubernur kami menyampaikan terkait dengan pelaksanaan muzakarah Toy Sufi Internasional yang kelima tahun 2018 yang kita selenggarakan di Banda Aceh. Pertama kami ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Gubernur Aceh yang telah mendukung sepenuhnya agar terselenggaranya acara muzakarah internasional ini. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Banda Aceh, Bapak Aminullah, dengan seluruh jajaran yang telah bekerja sama berkoordinasi dengan kita di pemerintah Aceh. Banda Aceh sebagai tuan rumah telah memfasilitasi berbagai macam akomodasi kepada seluruh peserta yang datang dari seluruh penjuru negeri ini
Pak Aminullah telah memfasilitasi tempat termasuk sekolah, pesantren-pesantren yang ada di dalam wilayah kota Banda Aceh. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih dan apresiasi kepada Pemko Banda Aceh. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh SKPA dan jajarannya yang telah bersama-sama seiring selangkah untuk mempersiapkan sehingga kemudian hari ini kita terdapat menyelenggarakan muzakarah internasional. Tanpa kerjasama yang baik dengan semua SKPA terkait, dipastikan kegiatan ini tidak mampu dan tidak dapat kita laksanakan sebagaimana kegiatan pembukaan yang hari ini tumpah ruah jamaah kaum muslimin yang diperkirakan 20.000 jamaah berkumpul dalam satu majelis di Tugu Darussalam Banda Aceh. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, Bapak Gubernur, kami ingin menyampaikan bahwa tujuan daripada pelaksanaan muzakarah ini, yang pertama, event muzakarah internasional sebagai ajang silaturahim antara seluruh ulama yang ada, ulama nasional, ulama internasional, bersama seluruh ulama-ulama lokal di Provinsi Aceh yang kita cintai ini. Silaturahim itu menjadi penting bagi kita, dan itu menjadi pilar utama untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang lebih baik di masa yang akan datang. Landasannya adalah cinta dan kasih sayang. Itu yang telah hilang dalam diri dan jiwa kita sebagai muslim hari ini, tak terkecuali di Aceh. Maka kita berharap supaya muzakarah ini betul-betul menjadi ajang silaturahim. Tidak ada perpecahan di antara kita, tidak ada pengelompokan ulama. Ulama kita bersatu padu pada tali agama Allah. Allahu Akbar. Maka kita bantahkan semua persepsi keliru tentang Aceh, yang mereka mengatakan bahwa di Aceh ini terjadi pengelompokan yang luar biasa. Ulama berkelompok, ulama terpecah. Pada kenyataannya hari ini kita duduk dalam satu majelis. Islam di Aceh itu bersatu padu dengan kekuatan kaum muslimin yang luar biasa. Maka oleh karena itu, ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ini ajang silaturahim. Kita melihat sejarah 100 tahun setelah masa perkembangan Islam. Islam itu menembus dinding Jazirah Arabiah, kemudian memasuki kota Bizantium, memasuki kota Persia. 2/3 belahan bumi ini menjadi mercusuar di bidang ilmu dan peradaban. Kenapa itu terjadi? Karena persatuan ukhuwah Islamiyah yang dilandaskan dengan cinta dan kasih sayang. Maka pesan moral ini menjadi penting. Muzakarah ini kita laksanakan untuk menjalin silaturahim. Dan itulah pesan moral muzakarah yang kita adakan level internasional di Banda Aceh tahun 2018 ini. Kemudian yang kedua, pesan moral. Tidak hanya semua ulama komponen masyarakat, termasuk stakeholder pemerintah di Aceh hari ini harus bersatu padu. Mohon izin Pak Gubernur dan saya minta maaf. Saya tidak menyampaikan curahan hati, tapi goresan hati sebagai masyarakat Aceh. Kami sudah bosan dengan tontonan-tontonan yang menjenuhkan itu. Tontonan itu dapat kita beri judul, saya beri judul, seorang menanam, seorang mencabut pula. Maksud bahasa Aceh, thiro tanom, thiro liup, thiro pula, thiro liup. Itu judul tontonan yang kita lihat. Maka pesan moral daripada muzakarah ini, kita mengajak seluruh pemimpin pemerintahan Aceh dengan stakeholder yang ada bersatu padu. Masih ada ruang rekonsiliasi untuk islah seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintahan antara eksekutif dengan legislatif. Kiban akan dapat maju Aceh kalau kita tidak bersatu. Kiban akan dapat hebat Aceh kalau kita tidak bersatu padu. Dan itu pesan moral dari muzakarah yang kita buat di tahun ini. Kemudian yang kedua, Bapak Gubernur, tujuan daripada muzakarah yang kita buat ini, kita ingin memberikan pemahaman secara menyeluruh terkait dengan literasi yang ada hubungannya dengan tauhid tasawuf untuk menjadi solusi terhadap seluruh permasalahan sosial masyarakat yang terjadi saat ini, terutama di Aceh.
provinsi syariat Islam yang kita cintai ini. Kemudian yang ketiga, tujuan yang sangat penting adalah kita ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa syariat Islam yang berlaku di Aceh itu sangat toleran dengan masyarakat. Manusia yang ada, seluruh masyarakat yang ada, tak terkecuali masyarakat non-muslim. Kita sangat toleran dan seluruh pemahaman-pemahaman keliru terkait syariat Islam itu terjawab dengan muzakarah yang kita buat tingkat internasional. Pesan ini tersampaikan bahwa kita sangat toleran dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Gubernur yang kami muliakan, itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf Pak Gubernur, mungkin lupa-lupa tutu Gubernur dalam sambutan. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLT Gubernur Aceh yang telah bersedia hadir. Dan dari awal beliau sangat mendukung sehingga kegiatan ini terlaksana. Dan beliau berharap supaya kegiatan sukses, kegiatan kita ini sukses sampai dengan malam penutupan nantinya insya Allah. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir, para undangan yang telah berhadir. Dan kami sebagai panitia sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada kita sekalian. Mungkin ada sesuatu dalam pelayanan, dalam tutur kata kami sebagai panitia, ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami berharap kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak PLT Gubernur Aceh, Bapak Insinyur Nova Iriansyah berkenan untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Izinkan saya mengakhiri kata sambutan ini dengan sebuah pantun. Matahari terbit, pagi menjelang, burung pipit menari-nari. Terima kasih kami ucapkan karena tuan dan puan berkenan kemari. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج التالي كلمات من السيد الرئيس لمدينة بند أتشي يلقيها السيد أمين الله عثمان فليتفضل مشكورا. Acara selanjutnya sambutan dari Wali Kota Banda Aceh yang akan disampaikan oleh Bapak Aminullah Usman SEAK MM. Kepada Bapak Wali Kota kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Bapak PLT Gubernur Aceh, Bapak Nova Iriansyah. Yang kami hormati dan kami muliakan Paduka Yang Mulia Wali Nanggro atau yang mewakili. Yang kami hormati anggota Forkopimda Aceh. Yang kami hormati para rektor Universitas se-Aceh. Yang kami hormati para bupati, wali kota se-Aceh yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami muliakan Murabbi Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Abuya Aceh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Yang kami muliakan seluruh ulama yang berasal dari luar negeri seperti dari Syria, Maroko, China, Malaysia, Thailand, Kamboja, Filipina, dan yang dari Indonesia, serta seluruh para ulama-ulama besar dari Provinsi Aceh. Yang kami hormati para SKPK, SKPA, para camat, para keci, dan para pimpinan pesantren, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan
yang kami hormati panitia pelaksana, para undangan, rekan-rekan pers dan seluruh masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk acara pembukaan Muzakarah Ulama Internasional Tauhid Sufi ke-5. Selanjutnya selawat beriring salam sama kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan para ulama yang kami muliakan. Kami atas nama pemerintah Kota Banda Aceh dan seluruh masyarakat Banda Aceh mengucapkan selamat datang di Kota Banda Aceh kepada seluruh peserta Muzakarah Ulama Internasional Tauhid Sufi ke-5 dan merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami karena di kota kami ini telah datang dan berkumpul para ulama dari berbagai negara maupun dari berbagai provinsi se-Indonesia dan juga merupakan sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi seluruh warga Kota Banda Aceh untuk menjamu kedatangan para ulama sekalian sampai berakhirnya kegiatan muzakarah ulama ini. Bapak PLT Gubernur yang kami muliakan dan para hadirin sekalian, kami kembali menyampaikan terima kasih kepada Abuya, kepada Bapak PLT Gubernur yang telah menetapkan Banda Aceh sebagai tuan rumah. Dan pada saat itu setelah disampaikan kepada kami bahwa acara akan dilaksanakan di Banda Aceh, maka saya selaku wali kota Banda Aceh langsung menyambut dengan baik. Kami sangat-sangat mendukung sepenuhnya untuk dilaksanakan muzakarah ini di Kota Banda Aceh. Kami ingin mewujudkan Banda Aceh sebagai leader di dalam menegakkan syariat Islam seperti yang kita laksanakan pada malam ini untuk melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan baik bertaraf daerah, nasional maupun internasional. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh, masyarakat Banda Aceh khususnya yang telah berpartisipasi, telah bahu-membahu untuk membantu maktab, membantu transportasi, membantu konsumsi, bahwa ini adalah sedekah jariah dari Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas pahala yang setimpal kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami memohon maaf sebagaimanapun kuatnya kami bahwa untuk tahun 2018 ini adalah tamu kami terbanyak di Banda Aceh. Kalau tadi Pak Ketua Panitia menyampaikan 21.000, tetapi setelah kami meng-cross check kembali ternyata lebih dari 30.000 tamu dari mancanegara, dari daerah lain yang datang ke Kota Banda Aceh. Kami mohon maaf apabila masyarakat kami, pemerintah Kota Banda Aceh di dalam melayani aktivitas ini dari awal sampai akhir mungkin ada serba kekurangan. Dan kami memohon juga kepada tamu kami dari luar daerah Banda Aceh, baik itu dari provinsi lain, dari negara lain, bahwa Banda Aceh siap sampai kapanpun untuk melaksanakan acara-acara seperti ini, baik tingkat daerah, tingkat nasional maupun internasional untuk masa yang akan datang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج التالي خطبة الافتتاح من رئيس المجلس لدراسة التوحيد والتصوف
يلقيها أبو سهل تستاري فليتفضل فضيلته مشكورا. Acara selanjutnya khutbah pembukaan yang akan dibacakan oleh Abi Sahlal Tastari, Ketua Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami akan menyampaikan khutbah iftitah atau kata-kata sambutan kepada seluruh tamu-tamu yang hadir, para alim ulama dan seluruh lapisan masyarakat, yang mana abuya agak kurang sehat. Dan hal ini akan diwakilkan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man istafa wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'al huda. Segala puji milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah Allah dengan dipuji. Rahmat dan sejahtera di atas orang yang telah dipilih Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang mengikut petunjuknya dan petunjuk Tuhannya. Yang terhormat kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Pangdam Aceh, Kapolda Aceh, Ketua DPRA, Majelis Perwakilan Ulama Aceh, Kakanwil Kementerian Agama, para kepala dinas, para wali kota, wakil wali kota, ketua DPRK Kota Banda Aceh, Dandim dan Kapolresta Banda Aceh, para kabak, kepala kantor, para bupati, dan para seluruh wali kota Aceh yang telah berkenan hadir dalam acara mudzakarah di Banda Aceh ini, dan juga kepada ketua panitia mudzakarah dan seluruh kawan-kawan dan seluruh masyarakat Aceh yang telah ikut mensukseskan acara yang mulia ini. Yang mulia juga kami ucapkan kepada para ulama dari luar negeri dan di dalam negeri. Yang mulia juga kepada Rektor UIN Araniri, Rektor Unciah, para dosen, para cendekiawan, tamu-tamu undangan, tokoh masyarakat, dan hadirin hadirat yang telah menyempatkan hadir pada acara mudzakarah di tempat yang berbahagia ini. Para hadirin, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, mudzakarah ulama sufi tingkat internasional dengan izin dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala telah dapat kita adakan di Banda Aceh pada kali yang kelima, yang mana setelah diadakan yang pertama sekali di Aceh Barat pada tahun 2010, yang kedua di Malaysia pada tahun 2012, yang ketiga di Abdia pada tahun 2014, yang keempat di Cibinong, Bogor pada tahun 2016, dan seminar pengkaderan Tauhid Tasawuf Asia Tenggara di Gorontalo pada tahun 2017. Yang mana para ulama-ulama sufi di seluruh penjuru dunia
dapat berkumpul bersama-sama untuk saling melengkapi dan mencari solusi yang lebih baik di dalam mengembangkan ilmu kesufian ini bagi umat Islam khususnya dan seluruh Bani Adam pada umumnya. Kita dapat mengadakan acara seminar pada kali ini melebihi daripada sebelumnya di atas restu atau bantuan daripada Bapak Gubernur Dr. DRH Haji Irwandi Yusuf MSc dan Bapak Wakil Gubernur Insinyur Haji Nova Iriansyah MT bersama kawan-kawan. Kami mengucapkan terima kasih dan ucapan selamat kepada pemerintah Aceh yang dapat memperkenankan dan membantu acara seminar yang diadakan di Banda Aceh ini. Seminar Mudzakarah ini ialah dengan tujuan agar dapat mengembalikan Islam yang telah lama, yang telah banyak perbantahan, yang telah banyak perpecahan di kalangan Islam. Penyebab Islam ini lemah, rendah di dalam pandangan mata dunia, rendah nilai daripada agama-agama lain, baik dalam negeri dan juga luar negeri. Lebih lagi bagi kaum-kaum kapitalis barat dan Zionis Yahudi yang bercita-cita untuk menghancurkan agama ini. Dari itu para hadirin sekalian, kita harus dapat berdiri kokoh, merapatkan barisan, menguatkan pendirian agar Islam dan umat Islam ini, bagaimana Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Para hadirin ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, umat yang kokoh, umat yang kuat, bagaimana polisi yang menegakkan keadilan untuk manusia secara keseluruhan. Yang mana umat Islam dewasa ini tidak lagi berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman-Nya, In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Para hadirin, jika kamu membantu Allah, artinya mencintai ajarannya, mengamalkannya dengan baik, berakhlak mulia, berkasih sayang, mencintai Allah dan Rasul, menyaksikan keberadaan Allah pada diri dan juga pada alam semesta dengan ma'rifat ketauhidan yang benar, niscaya Allah akan membantu kamu di dalam seluruh kehidupan, baik dalam segi politik, pengamalan, dengan beribadah dan juga amal yang saleh, dan mendahirkan buah-buah pemikiran dengan menghasilkan teknologi canggih, sumber daya alam, sumber daya manusia untuk mencapai tamadun, kehidupan yang lebih baik, menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Para hadirin ibu bapak sekalian, selama ini umat Islam mereka senang menjelek-jelekkan temannya yang lain, bahkan mengkafir-kafirkan sesama Islam, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Sesama kita mengadakan permusuhan, putus silaturahmi, menganggap kelompok mereka yang paling benar, yang lainnya salah, dianggap kufur, murtad, bahkan halal darah untuk dibunuh. Kejadian-kejadian seperti ini juga terjadi di negara-negara luar seperti ISIS, Syiah,
Sunni Wahabi, teroris, dan aliran-aliran yang lain yang terjadi di dalam kalangan umat Islam. Para hadirin sekalian, maka marilah kita sama-sama untuk berpegang bagaimana yang dikatakan oleh firman Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu billah, wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah sekalian, janganlah kamu berpecah belah. Yaitu kita harus dapat bersyariat yang baik di dalam mengatur kehidupan zahir, baik dalam segi ibadah dan muamalah, dan juga mempedomani firman Allah, wa'tasimu billah wa maulakum. Berpeganglah kamu dengan Allah, dianya Allah itu pemimpin kamu. Para hadirin sekalian, itu semua kita lakukan agar kita dapat memperbaiki batin kita atau hati dan roh, agar kita dapat berakhlak yang mulia dan bermakrifat dengan tauhid yang benar, yaitu dengan mengangkat ilmu kesufian ini di belahan dunia, di mana kita adakan seminar mudzakarah pada beberapa hari ini di kota Banda Aceh yang kita cintai. Kita mengharapkan agar pemerintah, ulama, tokoh masyarakat dan cendekiawan dapat mengangkat ajaran ini kembali di Aceh dan di belahan dunia, sebagaimana Aceh terkenal pada masa silam dengan ilmu tasawuf. Aceh terkenal dengan ilmu kesufian. Penyebab Aceh ini dikenal di mata dunia, salah satu kerajaan Islam dari 5 kerajaan yang telah masyhur di dalam dan dapat menegakkan keadilan. Negeri yang makmur, sejahtera, aman, damai, dicontoh dan disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Mudzakarah ini dapat dilakukan dengan izin Allah dan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lama direncanakan untuk diadakan di Banda Aceh. Dengan berkat doa kita semua telah dapat kita adakan sebagai pertanda untuk mengangkat kembali ajaran kesufian ini di Aceh dan di Nusantara. Mudzakarah ini dengan niat atau kasat ialah untuk dapat menciptakan kedamaian, kenyamanan, kemakmuran bagi umat Islam khususnya di Aceh dan di belahan dunia. Para hadirin sekalian, kita mengharapkan dengan diadakan seminar ini akan menumbuhkan kesan bagi seluruh umat Islam, baik di pemerintahan, seluruh pendidikan, baik formal dan informal, ulama, para pakar-pakar Islam, cendekiawan-cendekiawan, tokoh politik atau organisasi dapat menjalin kerjasama yang baik untuk memajukan Islam dan negara-negara Islam di mana umat Islam yang bermukim atau bertempat di negara atau di wilayah tersebut. Jangan ada mereka kecewa dan dirugikan bagi umat Islam setelah diadakan seminar ini. Sebab kita telah dapat melihat jalan yang lurus, bagaimana firman Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat di atas mereka, bukan jalan yang Engkau murkai dan jalan yang tersesat. Para hadirin ibu bapak sekalian, dengan seminar yang kita lakukan, hati-hati yang selama ini runtuh sesama kita kembali terbangun. Kembali kita dapat berkasih sayang kepada Allah dan Rasul dan sesama hamba-hamba Allah, untuk dapat kita melakukan program-program
pekerjaan yang bermanfaat untuk umat, bangsa dan negara yang kita cintai. Kita tidak boleh terpancing oleh isu-isu yang tumbuh dari orang-orang fasik. Kita harus dapat tabayyun, yaitu mempelajari, memahami dengan baik bagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauma bijahilah. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu dengan kabar orang-orang fasik, maka periksalah olehmu bahwa memahami akan kaum dengan cara yang bodoh. Para hadirin Bapak sekalian, dari itu kita harus berbaik sangka, membuat hubungan silaturahmi yang baik sesama kita, berkasih sayang demi tercapainya atau terwujudnya harapan dan cita-cita kita semua sebagai hamba Allah, bersaudara sesama kita. Bagaimana hadis mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Orang mukmin bagi mukmin yang lain itu sama seperti bangunan, menguatkan satu dengan yang lain. Kita memperjuangkan syariat Rasul, berakhlak mulia, serta hadap hati untuk dapat mencintai Allah dan Rasul, untuk kita dapat menyaksikan keberadaan Allah pada diri kita dan juga pada alam semesta, baik di Aceh dan di luar Aceh, di belahan dunia ini. Bagaimana Allah berfirman, "Faman yakfur bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha." Orang-orang yang kafir dengan tagut, yaitu dengan selain Allah, dan beriman dengan Allah, maka sungguh mereka berpegang dengan tali yang kokoh yang tidak putus-putus baginya, yaitu tauhid sufi. Tidak ada di dalam hatinya selain Allah, hanya Allah, atau ma'rifat di dalam pandangan batinnya. Demikianlah acara seminar ini, semoga dapat keberkahan untuk kita semua umat Islam Bani Adam di seluruh dunia bansi gomdonya. Atas kejanggalan dan kekurangan, saya mohon maaf dan mengucapkan ribuan terima kasih. Demikianlah yaitu kata-kata sambutan atau khutbah iftitah yang kami bacakan daripada yang mulia ayahanda rohani kita, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Mohon maaf atas segala kekurangan kami di dalam membacakan isi-isi makalah yang sangat mulia ini, dan juga kata-kata penghormatan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kami juga selaku panitia dan tuan rumah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, dengan adanya Mudzakarah Tauhid Sufi ini dapat menjadikan kembali Aceh ini sebagai pusat peradaban Islam di seluruh dunia. Amin. Dan juga para hadirin sekalian, yang mana nantinya di ujung acara akan diadakan zikir, berzikir ratib seribe, berzikir sebanyak-banyak. Moga Allah membuka pintu rahmat kepada kita semua, pintu keberkahan untuk mendapatkan kedamaian, kesatuan, bagaimana yang dikatakan ketua panitia tadi, untuk bersama-sama kita berjuang menegakkan agama Allah ini, agama yang rahmatan lil alamin. Dan juga acara ini tidak terlepas daripada tanggung jawab bantuan daripada Bapak Gubernur Iwandi Yusuf yang nonaktif. Kita berdoa semoga beliau diberikan ketabahan, kekuatan di dalam menjalankan apa yang telah Allah tetapkan bagi beliau. Demikianlah para hadirin,
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.